Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saudaraku yang ada di Malaysia, senang berjumpa kembali menjumpa saudara semua. Saya percaya kita tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Baik saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, saat ini kita melihat keadaan dunia bertambah hari tidak bertambah baik. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Tertulis, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Keadaan manusia pun semakin menuju kepada kerusakan mental dan karakter, karena mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apakah kiranya orang percaya harus terbawa arus dunia ini, saudara? Tertulis, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudaraku, jika hidup kita serupa dengan dunia, maka hidup kita tidak lagi memiliki pengaruh dan kita akan menjadi garam yang hambar, tidak bisa menjadi berkat bagi dunia. Sebagai orang percaya, walaupun di tengah goncangan seperti ini, kita harus hidup berbeda dengan dunia ini, saudara. Saudaraku, hal ini adalah tugas kita, yaitu kuat dan bertahan di tengah goncangan. Karena kita adalah orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, memang untuk menjadi pribadi yang berbeda tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang selalu mencoba untuk menghadang langkah kita. Bagaimana supaya kita dapat bertahan? Senantiasalah berpaut kepada Tuhan. Tertulis, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Berpaut kepada Tuhan berarti memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan terus melekat kepadanya. Inilah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berpaut kepadanya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, tidak ada yang abadi di dalam hidup ini selain Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, masalah dan goncangan pun tidak akan selamanya terjadi. Pada waktunya semua akan berlalu. Oleh karena itu, kita harus terus beriman dan memupuk pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tertulis, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jika kita menerima firman ini sebagai kebenaran, maka kita juga seharusnya percaya dan mengimani bahwa sebesar apapun goncangan terjadi, itu tidak akan menggoncang iman kita kepada Tuhan. Karena posisi kita sebagai anak Bapa di surga, maka kita juga seharusnya lebih percaya lagi kepada janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersama Tuhan kita dapat melalui semuanya. Saudaraku,
Di saat goncangan terjadi, tetaplah berusaha memberikan yang terbaik dari setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan seolah-olah itu semua untuk Tuhan. Dengan begitu, maka kualitas karakter kita tidak berubah di tengah goncangan, bahkan akan bersinar terang menjadi berkat bagi sekitar kita. Mari saudaraku, kita tetap kuat dan kokoh walaupun berada di tengah goncangan. Mari kita terus tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan sumber pengharapan kita, yang memampukan kita kuat dan bertahan di tengah goncangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini, bahwa kami ya Tuhan untuk selalu berpaut kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga kami kuat dan mampu bertahan di tengah goncangan, sehingga mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, guncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Bagi saudara kami yang mereka di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, hibur mereka, berkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, masalah yang berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.